Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal servis. Di servis itu ada biaya-biaya yang sebenarnya nggak perlu tapi dibebankan sehingga biaya servis itu bisa melonjak sangat tajam. Biasanya biaya servis itu satu bengkel dengan bengkel yang lain standar sama. Tapi ada juga yang beda. Ada yang lebih mahal memang. Tapi biasanya rata-rata sama karena yaitu tujuannya saingan. Kalau dibandingkan price list dengan price list, mereka pasti yang nggak mungkin bikin yang sensasional sangat mahal gitu loh. Cuma mungkin memang item-itemnya bisa beda. Item yang jarang-jarang ganti seperti misalnya belt dan roller. Kalau kita beli online itu bisa kelihatan harganya cuma berapa? 125.000. Tapi kalau ke bengkel baik yang pinggir jalan atau yang resmi itu kadang dipisah, yang beltnya segini, yang rollernya segini, totalnya jadi mahal. Dan seterusnya adalah selain belt apalagi ya yang harganya biasanya dibuat mahal. Kayaknya cuma itu ya yang tapi yang lain-lain ini yang juga bisa aja membengkak, seperti misalnya biaya bongkar dan servis. Kadang ada yang membedakan antara biaya bongkar dan servis. Jadi misalnya ya untuk membersihkan CVT sekaligus bongkarnya itu 65.000. Tapi ada juga yang bongkar dengan servisnya dipisah. Jadi bongkarnya misalnya 60.000, servisnya 40.000. Itu ada juga. Ya permainannya gitulah. Sesuatu yang satu kegiatan tapi dipecah dua dan harganya dibuat seakan-akan sama dengan yang lain padahal beda jauh. Kalau untuk biaya komponen ya, part, harga oli itu biasanya sama, soalnya standar misalnya. Jadi MPX 2 harganya ya 45.000 atau beda sedikit lah, nggak banyak. Jadi mahalnya biaya servis itu bukan cuma dari biaya tune up gitu ya. Karena ya namanya bengkel beda omongan. Servis ada yang komplit, ada yang nggak komplit. Dan kita nggak bisa bedakan yang dilakukan apa aja gitu, kadang nggak ngerti. Mana kita tahu kalau misalnya apa yang seharusnya dilakukan untuk biaya servis segini gitu, nggak tahu kita. Mungkin ada resminya tapi biasanya nggak disebut, nggak dijelaskan. Misalnya ada servis kecil itu terdiri dari ini aja, servis besar ini aja, itu kita nggak tahu. Lagi pula misalnya ya standar antara bengkel satu dengan yang lain beda-beda. Misalnya ada bengkel yang setiap motor dipompa, dicek anginnya, ada yang sekalian diisi baterainya, diisi akinya. Kalau pengecekan misalnya lampu belok itu sudah normal. Pengecekan rem, akselerasi itu juga sudah normal. Nah yang kurang ini seringkali CVT misalnya, karena apa ya,
bengkel itu seringkali tidak mempunyai catatan servis. Yang dibenahi apa aja itu seringkali nggak dicatat. Dan nggak terintegrasi. Misalnya dari pabrikan Honda, kita servis di bengkel sini, terus nggak puas, kita pindah ke bengkel ahas yang lain. Kita servis-servis yang kita lakukan di bengkel yang lain ini nggak kecatat. Dan sepertinya dicatat pun percuma, karena tetap ada upaya-upaya untuk membuat kita mengeluarkan uang lebih. Seperti misalnya kalau pas waktu servis itu per bulan, tiap 4 bulan pasti ganti oli kan. Nah kadang-kadang setiap ganti oli ini kita diharuskan juga ganti transmisi, padahal kalau di buku manual nggak perlu. Kita juga diharuskan juga beli busi, padahal sebenarnya di buku manual nggak perlu. Kalau ganti olinya tiap 4.000 km, ganti busi tiap 8.000, tapi tetap aja tiap servis ganti kita disuruh beli busi. Terus filter udara. Nah ini filter udara ini yang parah. Filter udara ini disuruh ganti itu kan 16.000 km sekali kalau Honda. Itu tapi sering kita setiap kali servis itu suruh ganti filter, beli filter. Padahal filter yang asli itu masih mulus-lus. Apalagi kalau motornya jarang dipakai ya pakainya pelan-pelan lah, daerahnya bersih. Masih bersih filternya itu. Penulis loh Suzuki Spin itu 10 tahun nggak pernah beli filter, tak resi itu. Itu ya masih enak mesinnya. Masih kencang. Cuma kebatas sama CVT aja. Jadi nyuruh beli filter setiap servis itu nggak masuk akal. Berapa harga filternya? 60.000. Payah. Yang lain lagi adalah carbon clean. Carbon clean ini masalahnya apa? Mahal. Kadang ada sampai 100.000 carbon clean itu. Ya nggak jelas. Nah ya masa ya apa sih gunanya carbon clean itu? Bersihkan saluran pembakaran. 100.000 apa kita ngerasakan efeknya? Enggak. Apa setelah motor di carbon clean jadi buantar? Enggak. Soalnya apa? Biasanya ya selama kita pakai bensin yang benar, carbon clean itu enggak begitu perlu. Terus lihat anehnya itu ya, kayak Honda dan Yamaha itu masing-masing punya produk carbon clean sendiri. Tapi mengapa kalau ada pembersih injektor, carbon clean, terus apalagi itu, pokoknya namanya macam-macam, intinya carbon clean lah, membersihkan kerak. Nah itu kenapa kok kita nggak disuruh pakai itu produk carbon clean-nya Honda atau Yamaha? Padahal katanya itu kan bisa membersihkan mesin, membersihkan filter udara, membersihkan saluran bahan bakar. Kenapa kok nggak dikasih itu? Harganya juga murah, 25.000 atau 30.000. Kenapa nggak dikasih itu? Kenapa kok kita harus bayar carbon clean atau lainnya yang sampai 100.000? Iya deh, memang harganya carbon cleaner yang khusus untuk injektor, khusus untuk saluran bahan bakar itu mahal. 100.000 sekaleng, merek buatan Cina. Nah, mereknya nggak jelas, isinya nggak jelas, nggak ada safety
nggak ada datasheet atau safety datasheetnya itu nggak ada. Kita disuruh pakai itu, kita motor kita disemproti itu. Honda nggak punya kayak gitu. Kalau ditanya apa, soalnya lebih bagus dari yang bawaannya Honda, itu ngomongnya. Kalau dilewati gimana, nanti nggak maksimal ya. Namanya nggak maksimal, nanti pas konsumen mengeluh, itu yang jadi korbannya. Padahal enggak, padahal itu gara-gara mekaniknya nggak becus misalnya. Tapi yang disalahkan pasti itu ya, konsumen serba salah. Kalau nggak beli, lain kali komplain sulit. Kalau beli ya mahal, nggak ada gunanya. Repot lah. Menurut penulis Carbon Clean itu sesuatu yang dilebih-lebihkan. Dari pabrik pabrik motornya nawarkan Carbon Clean juga berlebihan. Tahu berapa kilometer sekali harus Carbon Clean? Nggak pendek, nggak panjang sih. Mungkin 2 kali servis 8.000 kilometer itu. Tapi yang dilakukan di servis tiap kali servis. Padahal kalau bensinnya bener, kita pakai bensin bener, ya nggak akan lah sampai terjadi buntu-buntu parah gitu. Kita nggak pakai aditif macam eco racing, itu nggak akan masalah mestinya. Karena ya Pertamina sendiri sudah ngasih namanya pembersih. Di setiap bensin itu ada carbon cleanernya. Dan anehnya ya, walau di setiap kali servis sudah di carbon clean, coba deh kita lihat ruang bakarnya itu pasti ireng tetap, padahal sudah di carbon clean. Karena memang ya carbon clean itu sifatnya kimia. Kalau pingin bagus harus sampai setengah jam, 1 jam. Itu nggak mungkin konsumen nunggu selama itu. Ya jadinya pakai carbon clean 100.000 itu buang-buang duit. Karena prosesnya dilakukan instan, padahal harusnya bermenit-menit, 15 menit minimal, dan 30 menit minimal. Dan ya konsumen harus bayar mahal. Kalau bengkelnya pakai yang hebat gitu ya, yang sip, oh ini bisa cuma 5 menit atau bahkan 5 detik bisa hilang kerak-keraknya. Nah itu masalahnya lain lagi. Masalahnya adalah namanya carbon cleaner itu adalah membersihkan kerak. Kalau ampuh banget berarti kimianya kuat. Kalau kimianya kuat, nah bisa kena yang lain-lain. Ya repot nanti kalau sudah kena lain-lain. Misalnya sealnya jadi kena, karena kan namanya carbon cleaner itu tujuannya cukup membersihkan gitu loh, membersihkan dengan baik. Nah namanya pelarut kuat yang bisa sampai bikin kerak lumer itu kan tentunya bukan kimia yang ramah terhadap mesin. Carbon clean sering-sering itu juga nggak dianjurkan.
lagi ya yang biaya sering ditambahkan itu. Kalau kampas rem itu kadang ada juga yang gitu, dia pakai satuan umur, padahal kalau kita ke bengkel pinggir jalan ganti kampas rem itu ya nunggu sampai habis kampasnya. Kalau ke bengkel resmi ya pakai hitungan kilometer, nggak peduli habis atau enggak. Kadang juga itu air radiator 10 masuk 12.000 suruh diganti, padahal belum waktunya. Atau misalnya bel, nah kalau sudah ganti bel itu mahal sekali. Ya itu karena biayanya bisa aja dibuat double antara bongkar dan gantinya. 60.000 bongkarnya, terus tambah lagi 80.000 untuk bongkar CVT-nya, terus tambah lagi belum CVT-nya bel sama roller. Kadang disuruh beli rumahnya sekalian. Kalau kita nggak awas ya jadi banyak biayanya. Belum lagi yang seperti nulis bahas beberapa kali, oli. Kita kan kalau servis di bengkel resmi itu dipaksa pakai oli yang kualitasnya di bawah standar. Jadi oli yang umurnya cuma beberapa ratus kilometer kita harus beli mahal-mahal, 60.000, 70.000. Katanya oli bagus, cuma katanya nanti. Tapi kalau dari yang sudah pengalaman nggak bakalan pakai. Nggak bakal tahu orang kalau misalnya nggak pernah membandingkan dengan oli lain. Misalnya setia banget dengan satu merek, misalnya Yamaha ya Yamaha, Honda ya AHM Oil. Padahal kalau sering ganti-ganti oli pasti tahu kualitas olinya bengkel resmi itu nggak bagus. Nggak bagus. Ya, bengkel juga kadang nyari untung juga, disebut ganti oli itu tiap 2.000 disarankannya. Kalau dari sisi awetnya sih nggak salah. Nyebrang ke kiri sembarangan nggak lihat-lihat. Bengkelnya nggak salah kalau nawarkan oli tiap 2.000, tiap 1.000 pun nggak salah, tiap 500 km sekalipun nggak salah, karena memang segitu itu kualitasnya oli resmi itu jauh di bawah standar. Rugi kalau pakai oli resmi itu. Makanya sekarang penulis dilema juga, ini motor kan ada odometer ngukur oli. Kalau pakai oli lain gimana ngeriset odometer ini? Sulit juga. Ya wis lah, pokoknya kalau servis itu perhatikan. Ada bengkel mungkin kalau katanya Honda ya, kalau kita baca di media Matic Honda itu perawatannya hemat, atau Matic Yamaha perawatannya hemat, Matic Suzuki perawatannya hemat, itu sekedar omong kosong. Karena biasanya bengkel nggak peduli resmi atau nggak resmi, pasti berusaha untuk mendapatkan yang
Gimana caranya lah pokoknya konsumen itu beli barang mereka. Sayangnya begitu. Jadi kalau kita nggak spesifik tahu soal motor, kalau motor itu harus diawasi ini, kita jadi rugi banyak. Dan banyak juga yang nggak pakai paduan buku resmi ya. Padahal sebenarnya dengan mengandalkan panduan buku resmi itu saja sudah cukup untuk biar kita nggak keseringan dipeloroti sama bengkel-bengkel itu. Jangan bilang bengkel resmi itu membantu ya. Kalau di media-media bilang, oh motor ini hemat, setahun cuma habis 100 berapa gitu, kurang dari 200.000. Itu bohong. Kalau nggak hati-hati tiap servis bisa sampai 250.000. Itu motor Honda Beat itu. Belum lagi kalau yang macam NMAX KCX, bisa gak karu-karuan regane. Dan parahnya apa yang diberikan itu manfaatnya sedikit untuk kita, banyak ruginya. Mau gak rugi gimana? Mau filter udara harusnya 16.000, tiap 4.000 diganti. Berarti kalau sudah 16.000 kan berarti 4 kali ganti filter udara. Sudah berapa? Belum lagi oli kualitas di bawah standar. Kita habis servis di bengkel resmi beli oli, belum 4.000 beli oli lagi. Normalnya kalau kita beli oli paling cuma habis 60.000, ini kita terpaksa habis 120.000. Jadi biaya perawatan motor setahun kalau misalnya kita servisnya itu tiap 2 bulan sekali, ya tinggal hitung sendiri lah. Bisa untuk uang muka motor itu. Ya wis gitu aja lah, nggak usah panjang-panjang. Yang penting hati-hati, pelajari sebenarnya apa saja yang bisa diservis di motor. Kadang itu omongannya bengkel pinter, ngomongnya loh, ngelesnya itu jago. Sudah biasa kan ngadepi konsumen yang kayak gitu, jadi jago. Ya kita yang kuat-kuat imannya lah, ya, kuat-kuat ilmunya lah. Kita nggak ngerti, coba belajar lagi, diakali sama bengkel kayak begini, untuk berikutnya belajar biar ngomong lebih pinter. Jangan sampai dibohongi terus. Contohnya ini motor Yamaha kan getar, bodi sampai getar waktu stasioner, waktu belum penulis akali ganjel stopper, engine mounting stopper. Nah itu diomongin, kenapa kok ini bodinya, ini emang gitu mas, semuanya gitu. Aku penulis pernah punya spin nggak gitu, pernah beat nggak gitu. Ditanya lagi, ngomong kayaknya karena bodinya depannya kopong, nggak ada apa-apanya, jadi geter. Ya ngomong aja, geter itu cacatnya motor Yamaha, nggak usah panjang-panjang, gitu aja kok repot. Rem nggak pakem juga gitu, katanya biar nggak delosor. Iya nggak delosor, tapi kalau sudah boncengan, ngerem nggak nutut ya sama celakanya, sama-sama celaka. Terus apalagi sekok keras, oh enggak mas, ini banyak yang bilang sekoknya terlalu empuk. Wah bladus lagi itu. Pokoknya kalau mekanik itu pinter ngomongi, ngakalinya biasa ngeles, sudah mahir ngeles. Jadi ya kalau nggak gitu ya gimana lagi, ya mereka cari uang. Enggak, tapi ya
Harusnya mbok yang jujur, yang sesuai aturan lah. Nggak berkah kalau nggak jujur itu. Jadi kepanjangan lagi, maaf ya. Gitu aja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.